Salam sejahtera untuk adik-adik yang pada saat ini masih menjalankan KBM online dari rumah. Pada kesempatan ini kita akan mendiskusikan tentang hakikat sosialisasi dan proses sosialisasi. Baik adik-adik, untuk memahami konsep sosialisasi beserta proses sosialisasi, mari kita simak video berikut ini, dan semoga video berikut ini bisa membantu adik-adik untuk membuat konsep tentang sosialisasi dan juga bisa memahami seperti apa proses sosialisasi. Simak video berikut ini. Hari ini Bapak ajar kau abjad A sampai F ya, dengan kakak Maurin punya nama ya. Lihat. A, B, C, D, E, F. Sekarang kakak Maurin tulis. Ikut yang Bapak tulis. Terus di bawah. B, A benar B. Benar B. C. Nah, D. Benar E. Sekarang tulis nama Maurin. Sopan. M A U R I N, Maurin. Coba tulis bawah. Yang satu duluan ini. Duluan ini. Benar. Sopan. Benar. Yang ini. Bisa tahu. Benar. Iya. Yang ini. Itu yang kayak itu. Ya, baik, pintar ya. Ya. Baik, hari ini Bapak ajar kau atas nama Bapak dengan salam Maria. Coba kaki sopan. Sopan, macam Bapak bu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ulang kali. Ulang. Lihat Bapak. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau yang terpujilah buat Yesus. Santa Maria, penuh anak amin, bersiaplah sekarang untuk kematiannya. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ini juga dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tepuk tangan. Terima kasih. Semakin pintar, harus sopan, tidak boleh melawan orang tua. Sudah makin pintar menurut. Baik adik-adik, kalian sudah disuguhkan video singkat, dan harapan saya kalian sudah nonton
dan juga berusaha untuk memahaminya. Lalu berdasarkan video singkat itu, saya akan menjelaskan dua hal penting, yakni dasar atau hakikat sosialisasi dan juga konsep dan proses sosialisasi. Pertama, dasar sosialisasi. Ada 4 poin penting yang menjadi dasar dari sosialisasi. Yang pertama, adanya manusia minimal 2 orang atau lebih. Sebab tanpa adanya manusia, sudah pasti sosialisasi tidak bisa berjalan. Yang kedua, adanya interaksi antara manusia, baik interaksi antara individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. Dalam video singkat tadi, adik-adik pasti melihat antara anak dan seorang ayah saling berinteraksi. Yang ketiga, saling membutuhkan. Artinya, sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan orang lain. Itulah sebabnya tak ada manusia yang bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Yang keempat, berorientasi pada nilai-nilai. Arti dalam bahasa sederhananya adalah tujuan akhir yang mau kita gapai adalah harus pada hal-hal yang positif, yang baik, dan yang benar. Kedua, konsep sosialisasi. Berdasarkan video dan juga 4 poin penting yang menjadi dasar sosialisasi, sebagaimana sudah dijelaskan terlebih dahulu, maka sosialisasi merujuk pada satu konsep, yakni sebagai proses belajar seumur hidup. Jadi adik-adik, sosialisasi itu proses belajar seumur hidup. Dalam proses belajar, terjadilah apa yang dinamakan dengan proses sosialisasi. Saya coba meminjam satu pandangan tentang sosialisasi dari seorang pakar yang bernama Peter L. Berger. Menurut Berger, sosialisasi adalah proses belajar seorang anak untuk menjadi anggota yang dapat berpartisipasi di dalam masyarakat. Nah, jika merujuk pada video singkat yang sudah adik-adik nonton, sebenarnya sudah sangat jelas mau mengedepankan tentang proses belajar sebagaimana yang dikonsepkan oleh Berger. Bahwasanya seorang ayah yang sedang mengajarkan hal-hal baik kepada anaknya adalah fakta humanis yang secara langsung mau menunjukkan bahwa proses sosialisasi untuk mempersiapkan seorang anak menuju kedewasaan dengan kepribadian yang baik adalah kebutuhan mendasar bagi manusia itu sendiri. Dan pada titik ini, saya dan juga adik-adik tak bisa pungkiri bahwa adanya kita saat ini yang sudah dewasa dan sudah memahami banyak hal tidak terlepas dari campur tangan orang tua dan juga sesama. Jadi, tumbuh kembang seorang anak manusia dari bayi, masa kanak-kanak, remaja hingga dewasa tak bisa dilepas pisahkan dari keterlibatan sesama. Itu artinya setiap perubahan yang kita hadapi dan kita alami itu terjadi karena ada proses sosialisasi, dan kita pasti akan melewati proses sosialisasi itu sendiri. Misalnya, ketika kalian masuk dunia perguruan tinggi, kalian akan masuk pada situasi yang baru atau berhadapan dengan situasi yang baru.
Itulah sebabnya, pada tahap awal, kalian harus menjalankan orientasi studi dan pengenalan kampus. Kalian akan diperkenalkan dengan berbagai nilai dan aturan yang pada nantinya kalian akan menjadi mahasiswa yang taat pada nilai dan aturan kampus terkait. Oleh karena itu, sosialisasi adalah kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seorang anak manusia. Dengan sosialisasi, seorang individu bisa belajar banyak hal, dari yang tidak bisa menjadi bisa, dari yang tidak paham menjadi paham, bisa saling melengkapi, saling menuntun, saling menguatkan, saling mencintai, dan saling mengasihi satu sama lain. Dan seorang individu bisa memiliki kepribadian yang bermoral, beretika, dan berkarakter unggul. Terima kasih, salam sehat, Tuhan menyertai kita semua.